mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Kenapa kau menangis, Adik Tri? Kenapa? Apakah perkataanku salah? Ataukah aku telah membuatmu kecewa? Tidak. Tidak apa-apa, Kakak. Kakang Suwung tidak salah apa-apa. Hanya memang nasibku yang buruk, Kakak. Kakang, bagaimana jika ada orang yang akan membunuhku, Kakang? Dia harus berhadapan dengan aku. Dia adalah guru. Hah? Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbang. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Frans Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Rusli sebagai Kiai Ageng Braja, Feti Pohan sebagai Dewi Cendani, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Ana Sambayon sebagai Nini Susur, Heri sebagai Ki Gajah Kilang, Beni sebagai Surak Caniwat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang kedatangan Nini Susur bersama seluruh rombongan penyerbu di Gunung Putri dan disambut oleh Dewi Cendani maupun Kiai Ageng Braja sendiri. Di sana hadir juga Ki Gede Imam Madi. Mungkinkah hari ini perguruan Gunung Putri akan hancur seperti yang telah dikatakan oleh Nini Susur? Nini Susur, bagi Gunung Putri memang tidak ada pilihan apa-apa kecuali menerima tantanganmu. Nah, sekarang aku balik bertanya kepadamu. Apakah kalian akan menyerbu semuanya untuk menjarah rayah atau memilih cara bertanding sebagaimana lazimnya orang rimba-rimba persilat? Kedua caramu itu aku siap menghadapi. Terhadap Bibi dan Paman, tentu saja aku tidak berani bertindak sembrot. Tapi mengingat bahwa baik Bibi maupun Paman berilmu tinggi, aku tidak bisa turun seorang diri. Untuk menghadapi Bibi, aku akan turun bersama seorang teman yang bernama Surak Can. Entah, apakah Bibi sudi melayani keroyokan atau tidak? Bagi pihakku sudah. Aku tidak bisa tidak. Toh kau akan mengerubuti juga, Nini. Diajeng Cendani. Orang asal Tanah Siam itu memiliki tenaga Jabal Kanin yang cukup tinggi. Ilmu silatnya disebut ilmu yoga. Maka hati-hatilah terhadap gerakan tangannya yang bisa memanjang dan mengkeret. Main keroyok memang cara-cara yang biasa dilakukan oleh golongan manusia. Nah, Gajah Ki, berhadapan dengan kau akan memilih teman siapa? Sudah kukatakan, Imam, bahwa terhadapmu kami tidak punya urusan. Kakang Gajah Kilang bersama sahabat dari Garam Hitam, Tuan Sangker Tilak, akan menghadapi Kiai Ageng Braja. Kukira itu suatu pertarungan yang adil. Siapa yang tidak mengenal ilmu kepandaian Kiai Ageng Braja yang tertinggi pada zaman itu? Jika kau memang gatal tangan, Raja Pengemis, kau boleh jajal-jajal dengan para marsose itu.
Sungguh sih, perempuan bernama Susur itu, dia sudah tahu bahwa Denmas Tetua Ageng sudah terluka dalam. Dia malah ajukan tantangan untuk menghadapi Ki Gajah Kilang maupun orang keling bernama Sangker Tilak itu. Kedua lawan adalah tergolong ahli tenaga jabalkan kelas. Bagaimana Denmas Ageng Braja akan dapat menghadapi mereka? Kenapa matamu pelirak-pelirik, Imam Madi? Apakah kau takut menghadapi Kelewang dan Bedil para Marsose itu? Tentang aku suka ketakutan atau tidak, bukankah kau sudah tahu? Menurut perhitunganku, mestinya Putri Cadar Biru dan kedua pengawalnya, Buntung Kanan dan Buntung Kiri, sudah sampai di tempat ini. Hal itu sudah aku kemukakan kepada Denmas Tetua Ageng. Meskipun semula Guru Gunung Putri itu keberatan menerima bantuan majikan Istana Lembah Cacat, tetapi akhirnya dia mau mengerti bahwa perguruan Gunung Putri, terutama sejumlah jiwa para murid itu harus diselamatkan. Kemana mereka? Mungkinkah mereka sudah tiba, tetapi malu untuk memunculkan diri? Pemimpin sudah tiba saatnya kau menjatuhkan. Nini Sus dan kau Surat Jani, cepat turun tangan. Kebetulan, memang tanganku sudah gatal-gatal untuk melayani wanita nomor 1 di kalangan rimba persilatan tanah Jawa. Nini Sus, ayo kita maju. Nini Susur dan kau pendeta dari Tanah Siam, sebelum kalian berdua turun ke gelanggang, aku ingat bahwa aku adalah Dewi Cendani, putri dan murid Burangrang. Asal kalian tahu itu, kalian tak akan menyesal nanti. Banyak mulut benar kau wanita. Dengan perkataannya itu, Bibi Cendani mengingatkan kita bahwa dia memiliki sejenis senjata yang sangat langka, yakni senjata bola ledak atau peluru lempar. Senjata apakah itu? Itulah sebuah senjata petasan yang dilemparkan bisa melukai dan membunuh musuh. Kenapa hal seperti itu harus dikatakan? Namanya senjata apa saja, apa bedanya? Pendeta asing, begitulah tata krama orang berkelahi gaya negeri. Kami memang tidak suka dituduh membokong. Silahkan kalian berdua Cani, Bibi Cendani, selama ini orang mengenalku biasa bertarung dengan mempergunakan ilmu pedang pringgad. Tetapi menghadapi orang sepertimu, mau tidak mau, aku akan melayani dengan kipas baja. Kiranya kau telah mewarisi ilmu kipas baja dari gurumu, Sus. Hanya saja ku dengar perempuan muda ini suka mengumbar hawa nafsu, sehingga tenaga dalam tentu tidak sedahsyat gurunya. Nini Susur telah mengembangkan kipas bajanya yang berwarna kuning itu serupa dengan warna pringgadi. Di tengah-tengahnya terlihat gambar berbentuk ular tanah yang tengah mengangkat lehernya. Susur, apakah kita sudah siap? Terhadap tokoh tangguh nomor 2 di Gunung Putri, kita tidak perlu sungkan-sungkan. Maju, sebagai tuan rumah, aku akan mengalah barang 1-2 jurus. Silahkan. Iya, dari Tetua Agung Braja dalam usia yang sudah mencapai 50-an tahun. Gerak-geriknya masih sangat gesit dan pukulan-pukulannya sangat berbahaya. Mungkin disebuti 2, tetapi nampaknya wanita itu bisa mengimbanginya dengan... Awas kipas! Hei, Gajah Kilang! Nah, kau boleh maju sekarang bersama temanmu yang orang keling itu. Aku bersedia menghajarmu pulang balik, biar mendusin bahwa orang di negeri sendiri pun tidak kalah kosen dengan orang-orang seberang laut. Kau bicara apa, Raja Pengemis? Rombonganku ini datang ke Gunung Putri. Kalau memang mau belajar, tentu saja kepada Gunung Putri, bukan kepada jembel gentayangan seperti kau. Ageng Braja, apakah kau bersedia bertahan atau menerima takluk kepada Gunung Tambur? Apa yang dikatakan Guru Gunung Tambur itu benar, Sobat Imam Madi? Terima kasih atas niat baikmu itu. Tetapi jika mereka tidak kuberikan sambutan secara semestinya,
Nanti mereka beranggapan bahwa Gunung Putri tidak tahu tata aturan. Sobat Gajah Gila. Aku ingin tanya dulu kepada, apakah pertarungan Diajeng Cendani melawan kedua lawannya, serta pertarunganku dengan kalian itu sudah berarti sebagai pertarungan yang terakhir? Apa maksudmu, Tetua Ageng? Maksudku, kalah menangnya pertarungan kita ini ditentukan oleh aku dan istri. Ya, menang kami maka menang pula Gunung Putri. Jika kami yang kalah, berarti kalah pula Gunung Putri. Selesai kita bertarung, tidak ada lagi pertarungan sesudah itu. Maksudku, para murid tidak usah bertarung. Urusan pertarungan aku melawan Tetua Agung dan ini Susur melawan istri adalah urusan rimba persilat. Tetapi urusan penyerbuan ke Gunung Putri adalah urusan lain lagi. Kalau tidak selagi lembut, kapan lagi aku bisa menghancurkan Gunung Putri? Kau! Gajah, meskipun belum pikun, kau ini mengaku sebagai kepala perguruan Gunung Tambur. Lalu kenapa, Imam Madi? Perkataanmu tidak berharga sama sekali. Apakah maksud soal pertarungan ini adalah urusan rimba persilatan, sedangkan soal penyerbuan ke Gunung Putri adalah urusan kompeni? Syukurlah kalau kau tahu, Imam Madi. Salah siapa Gunung Putri bersikap keras kepala? Bukankah lebih selamat takluk kepada Gunung Tambur? Yang berarti takluk kepada kompeni juga. Dan Gunung Putri takkan diganggu. Manusia rendah. Merasa dikelabui oleh seseorang yang tidak pantas bertindak licik seperti itu, Kiai Ageng Braja terkejut bukan buatan. Luka akibat keracunannya mendadak bergolak kembali dan pendekar baya itu memuntahkan darahnya. Kalau begitu tak guna kita pasang omong bersamamu, manusia rendah. Gajah Gilang, majulah kau. Aku akan membela. Sementara itu, pertarungan Dewi Cendani dengan Nini Susur dan Surak Caniwat nampak semakin seru. Hingga pada akhirnya, Dewi Cendani melancarkan pukulannya yang hebat. Kedua musuhnya terkejut, kemudian melompat menghindar mundur. Kakang Braja, tak perlu kau hiraukan manusia-manusia hina seperti itu. Mari kuantarkan Kakang beristirahat. Api sudah membakar habis. Tidak mungkin kita mundur, istriku. Meskipun akhirnya kita harus mati, biarlah kita mati dengan harga yang setinggi-tingginya. Dengan muntah itu, berarti murid Nini Tri sudah berhasil meracuni Kiai Ageng Braja. Pekerjaan menghancur leburkan Gunung Putri jadi semakin mudah. Hei, orang-orang Gunung Putri, tinggal pilih sekarang. Akan takluk secara baik-baik atau memilih digebuk dengan kekuatan? Terhadap aku seorang, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, kita serbu saja. Apakah kalian ini kawanan ruak-ruak yang melihat bangkai? Gajah Gilang, Nini Sus, dan kalian semua orang-orang yang menyebut dirinya kaum rimba persilat. Dengan cara begitu kalian memalukan. Kalian akan bertindak sewenang-wenang terhadap Gunung Putri. Hari ini, Ki Gede Imam Madi bersumpah akan mempertaruhkan jiwanya untuk melawan kesewenang-wenangan, melawan kebiadaban dan pengkhianatan. Nah, siapa yang mau menyerbu? Maju! Hadapi aku pengemis yang tak berguna ini. Ayo!
hidup. Kita hajar saja dia. Hajar, ayo. Hei, pengemis besar mulut. Maju kau. Ayo maju. Ayo. Wah, ayo ngomong. Hei, Gajah Kilang, kalau kau tak mau turun gelanggang, biarlah aku yang akan memberimu pelajaran. Hai, pengemis busuk. Ilmu pukulanmu hanya sebegitu saja, Kalau mau, aku peringatkan. Jangan kau ikut campur urusan orang lain. Orang lain apa? Urusan rimba persilatan adalah urusanku. Dan siapa saja yang tidak suka melihat aku turun tangan, dia boleh mengerubuti aku. Makhluk besar mulut. Awas, Gada. Dengan penuh nafsu, Gajah Kilang menerjang Ki Gede Imam Madi. Namun Ki Gede Imam Madi tak tinggal diam menerima serangan itu. Akhirnya keduanya pun terlibat dalam perkelahian yang seru. Pukulan dan tendangan dari keduanya menimbulkan desiran angin yang keras. Gajah Kilang, memalukan, sungguh hina, rendah dan memalukan. Memalukan apa? Apakah otakmu sudah mulai tidak bekerja, Kilang? Jika Gunung Putri juga sudah hancur, maka kau dan Pringgading pun akan mendapatkan gilirannya dihancurkan oleh kompeni. Omong kosong. Omong kosong. Justru sebaliknya, Gunung Tambur akan menjadi yang dipertuan. Kau dipertuan di seluruh kalangan rimba persilatan. Otakmu macet, Kilang. Tutup mulutmu. Sementara pertarungan Ki Gede Imam Madi dan Ki Gajah Kilang semakin sengit, maka Nini Susur dan Surak Caniwat sudah menghampiri Dewi Cendani. Dalam pikiran Nini Susur, berkobar keinginan untuk segera membereskan perguruan itu sebelum datang bantuan lain lagi yang mungkin akan tambah menyulitkan. Yang paling baik bagi kalian berdua adalah menyerah, Bibi dan Paman. Menyerah? Sediakan 2 tanduk untuk aku dan suamiku yang sudah jadi mayat. Baru aku akan menyerah. Nenek Susur, cepat turun tangan. Kita bereskan. Ayo. Segala pendeta nista seperti itu bisa pentang mulut di negeri ini. Suamiku, sebaiknya Kakang tidak usah turun tangan. Biarkan aku membereskan mereka. Hati-hati terhadap pukulan tangan pendeta asing itu, Dimas. Aduh. Ingatan, siapa yang memotong? Aduh. Awas. Tampaknya ada pihak yang membantu kita. Apakah dia si Ratu Iblis Lembah Cacat seperti yang dikatakan oleh Ki Gede Imam Madi itu? Dia menyerang dengan senjata rahasia, Dimas. Kalian bisik-bisik apa? Awas kipas. Ketiganya bertarung cukup seru. Dengan kehebatan tendangannya, Dewi Cendani berhasil mendaratkan hantaman yang jitu. Nini Susur terpental beberapa tapak. Namun Dewi Cendani pun lengah terhadap seorang lawannya, yaitu Surak Caniwat. Dengan sebuah pukulan yang telak, Dewi Cendani berteriak sambil memegang bagian tubuhnya yang terpukul. Meskipun dikerubuti 2 orang, tampaknya Dewi Cendani dapat memberikan perlawanan yang seimbang. Sukar bagi Nini Susur maupun Surak Caniwat untuk memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Celaka. Kalau pertarungan seperti ini berjalan terus, hanya akan membuang-buang waktu. Untuk mengacaukan perhatian wanita burangrang ini, biar kuperintahkan para murid dan semua orang menghancurkan perguruan ini dan membunuh murid-muridnya. Eka, Tri, dan kalian semua yang hari ini datang, serbu! Hancurkan semua putri! Bunuh semua murid-muridnya! Kau binatang, Susur! Tunggu! Tunggu! Kiranya
Bentakan Kiai Ageng Braja yang mengguntur itu telah membuat ciut nyali para penyerbu yang saat itu telah mulai bergerak maju. Seketika mereka terhenti dan seakan terkena pukul. Mereka terlolong-lolong memandang Kiai Ageng Braja yang berdiri tegak penuh wibawa menghadang mereka. Kalian boleh menyentuh rumah perguruan Gunung Putri atau melanggar selembar rambut-rambut muridku. Tapi langkahi dulu mayatku. Dia masih gagah ya? Hah? Mana buktinya dia keracunan? Ayo, serbu saja, yuk, serbu. Ayo, kenapa takut? Ayo. Kau saja yang maju sana. Serbu saja. Orang itu sudah jadi macan kertas. Serbu saja. Ayo. Majulah, maju! Aku sudah keracunan atau tidak, kalian bisa membuktikan sendiri. Ayo! Meskipun Kiai Ageng Braja sudah diketahui keracunan waktu dia memuntahkan darah, akan tetapi nama besar pendekar besar itu masih cukup bisa menggetarkan nyali para penyerbu. Mereka maju mundur antara berani dan takut. Serbu saja. Pengecut. Ia takkan bisa berbuat sesuatu. Menggerakkan tangan pun belum tentu mampu. Serbu. Sombong. Awas peluru. Sambil memutar keras, Dewi Cendani menghujani kedua lawannya dengan peluru ledak. Nini Susur maupun Surak Caniwat hanya bisa berseru sambil melompat guna menghindari terjangan peluru itu. Bagus, majulah, maju semuanya. Para penyerbu itu langsung menyerang tanpa peduli siapa yang tengah dihadapinya. Ketika mereka semua mulai melancarkan pukulan dan tendangan dan juga babatan pedangnya masing-masing, Kiai Ageng Braja langsung menyambutnya dengan hantaman yang dahsyat. Mereka semua terpental dan mengerang kesakitan. Bagi Kiai Ageng Braja, tidak ada pilihan lain kecuali memukul mundur para penyerbu yang terdiri dari para murid Gunung Tambur, Garam Item, maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya. Akan tetapi, bagi Kiai Ageng Braja sendiri yang belum sembuh seluruhnya dari luka dalam akibat keracunan, pengerahan tenaga itu telah melukai dirinya kembali. Pria baya tinggi gagah itu kini telah bermandi keringat. Sikap berdirinya koyah, dan tak lama kemudian ia pun memuntahkan darah kembali. Tubuhnya pun ambruk ke tanah. Kroco macam itu, jangan harap akan bisa menyentuh jubahku. Iya. Celaka. Kakang Braja dalam bahaya. Aku harus bisa menghindari pengeroyok-pengeroyok ini. Hup. Pada detik yang sangat menentukan itu, Dewi Cendani telah berhasil mendesak mundur dua pengeroyoknya. Seketika itu, dia berloncatan ke belakang menghampiri suaminya, sekaligus melemparkan peluru-peluru ke arah para penyerbu. Geger pula para penyerbu. Kakang Braja, bagaimana keadaanmu? Bagaimana, Kakang? Segala kawanan tikus itu bisa berbuat apa terhadapku? Tenangkan hatimu, Dimas. Tenangkan hati, Dimas. Ya. Celaka, sungguh celaka. Meskipun suamiku bicara begitu, tetapi aku tahu luka dalamnya semakin parah. Ki Gede Imam Mahdi sendiri belum berhasil memenangkan pertarungan. Tampaknya dia bertarung dengan hati khawatir. Belum juga rombongan Marsose yang bersenjata bedil itu ikut turun tangan. Pihakku sudah hampir terpukul mundur. Barangkali beginilah nasib perguruanku akhirnya. Hei, Gajah Tilang. Hebat sungguh hewan-hewan piaraanmu itu. Mereka tidak kalah puasnya dengan kawanan serigala pemakan bangkai. Bicara apa kau pengemis busuk? Kau tidak boleh membantu Ageng Braja. Kau harus melayani aku. Manusia rendah kau. Rasakan pukulan guntur seketik.
Apapun yang akan kau lakukan, Imam Mahdi, kau takkan bisa menyelamatkan jiwa kedua guru Gunung Putri dan seluruh murid-muridnya. Hah? Mereka semua akan mampus, hancur lebur. Tampaknya, meskipun Ki Gede Imam Mahdi dapat membunuh Ki Gajah Kilang dengan pukulan guntur saketinya, akan tetapi keselamatan jiwa kedua guru Gunung Putri itu sudah sukar dipertahankan. Tampaknya hanya tangan sang murbeng alam yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa kedua guru besar Gunung Putri itu. Amukan para penyerbu yang jumlahnya ratusan orang dan Kiai Ageng Braja yang penuh kapal, serta Dewi Cendani yang sudah bertekad binasa bersama suaminya, merupakan pemandangan yang sangat mengerikan. Akan tetapi pada detik yang sangat menentukan itu, tiba-tiba kalian ini tidak ubahnya serigala berbentuk manusia. Hei, itu Putri Cadar Biru. Buntung kanan, buntung kiri. Yang paling berbahaya saat ini adalah kawanan Marsose yang bersenjata bedil itu. Kalian buat mereka kalut. Bisa? Baik, Putri. Bisa, Putri. Tenangkan hatimu. Kalau begitu pergilah. Kedua paman dan bibi, maaf kalau kedatanganku tidak tepat pada waktunya. Putri Cadar Biru, kau... Lihatlah, lihat. Hei, lihatlah. Kalian semua orang rimba persilatan. Apakah yang kalian saksikan di depan mata kita? Lihatlah, sebuah pemandangan busuk di depan mata kita. Perguruan Gunung Putri yang merupakan bintang kejorannya kalangan rimba persilatan saat ini. Mereka bergandengan tangan dengan Putri Cadar Biru, si Ratu Istana Lembah Cacat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Tokoh paling utama kaum gagah bersekongkol dengan kawanan iblis. Tidak ada yang bergandeng tangan. Tidak ada persengkongkolan. Kedatanganku ke Gunung Putri ini semata-mata karena tindakan kalian yang biadab. Tindakan yang lebih menyerupai perbuatan rendah kawanan budak belia. Iblis tidak ada. Iblis tidak ada. Basmi dia. Basmi. Iblis berbadan manusia. Sudah jelas-jelas kelihatan di depan mata. Lembah Cacat membantu Gunung Putri. Apakah itu mau dipungkiri? Ayo, kita tangkap iblis. Basmi. Pekerjaan menangkap iblis baru cocok untukmu, Nini Susu. Sebab kau pun sebangsa perempuan memedih yang tega membunuh istri orang untuk cita-cita gilamu. Sobat Gajah Gilang, sekarang kau sendiri juga sudah tahu, bukan? Bahwa cita-cita gilamu itu mendapat tantangan dari kaum lurus bersih, kaum iblis. Nah, sekarang aku mau tanya kamu. Cita-cita kalian ini cita-cita kaum apa? Marsose. Kalau buntung kanan dan buntung kiri sudah mengacau pada Marsose yang memegang senjata, maka urusan ini Susu dan Gajah Gilang
maupun semua orang-orangnya akan bisa dilayani oleh si Raja Pengemis, aku maupun Bibi Dewi Cendani. Raja Gilang, apakah pertarungan kita sudah boleh dilanjutkan? Kau pengemis busuk. Memang kau harus mati. Kau selalu menjadi penghalang bagiku. Maka kau harus lenyapkan. Eka, ayo maju. Majulah kalian beramai-ramai. Biar aku cepat membereskan. Kiranya menghadapi keadaan yang begitu gawat, maka Putri Cadar Biru meloloskan ikat pinggangnya yang berupa kepingan baja tipis. Begitu digerakkan, maka ikat pinggang itu telah berubah menjadi pedang atau senjata tajam lainnya. Iblis biadab. Hari ini adalah hari terakhirmu. Rasakan senjata kipas ini. Kita lihat saja ini. Apa perkataan itu bisa kau buktikan atau tidak? Hai! Dan orang-orang Garang Hitam itu harus dihalau keluar dari alam perguruan. Kalian boleh rasakan peluru-peluruku. Maju! Siapa yang ingin mati lebih dulu? Majulah cepat. Sementara itu, rombongan Marsosa yang bersenjata senapan mulai bergerak maju menyerang ke arah Dewi Cendani yang bersenjata peluru ledak itu. Tetapi buntung kanan dan buntung kiri tidak membiarkan mereka bergerak leluasa. Kakang Bok Kanan, Marsose itu kita beresi dari belakang. Ayo. Raja Gilang melihat seluruh pertarungan itu tampaknya tidak begitu menguntungkan pihaknya. Meskipun kedua gadis buntung itu hanya mengandalkan pedang dan keluncahan geraknya. Akan tetapi, para Marsose yang bersenjatakan bedil itu hampir selalu terlambat mengisi peluru senapannya. Di bagian kelompok Pringgadi yang mengerubut Putri Cadar Biru jelas tidak akan memperoleh kemenangan. Kalau tak boleh disebut bahwa guru dan murid-murid Pringgading itu tertekan oleh gerakan Putri Cadar Biru. Dewi Cendani sukar didekati. Meskipun apabila nanti setelah habis peluru ledaknya, Anita itu akan lemah. Akan tetapi korban di pihak Garam Hitam sudah terlalu banyak. Aku sendiri sukar mempecundangi pengemis busuk ini. Pikir letak kekuatan lawan ada di Putri Cadar Biru. Kemunculan Ratu Iblis itu memberi angin kepada pihak Gunung Putri. Kalau begitu, Ratu Iblis itu harus disingkirkan lebih dahulu. Hai Marsose, tembak Ratu Iblis itu! Tembak! Jangan ganggu Putri. Lihat! Lihat! Pedang! Kiri. Tidak apa-apa, Kakang Bok Kanan. Sedikit sedikit. Ayo, labrak terus. Demikianlah pertarungan yang sangat tidak seimbang dalam jumlah itu berlangsung seru dan kalut. Meski Putri Cadar Biru dan kedua pengawalnya, kedua gadis buntung itu tangguh. Dan meskipun Dewi Cendani tegar dengan senjata peluru lemparnya, mereka adalah manusia biasa yang terdiri dari tulang dan daging. Mereka kini sudah mulai merasakan keletihan setelah sekian lama menguras tenaga. Sementara rombongan musuh jumlahnya masih terlampau besar. Putri Cadar Biru sendiri telah menyadari keadaan itu. Maka akhirnya pertempuran ini akan dimenangkan pihak musuh. Aku harus dapat membuat satu pukulan yang menentukan untuk menggetarkan hati mereka.
Terpikir hal yang demikian, maka Putri Cadar Biru mencari akal untuk dapat melukai salah seorang pimpinan penyerbu. Kalau tidak Gajah Kilang, setidaknya Nini Susur. Tangkap Gono Bisu! Tangkap Nini Susur! Waktunya tidak lebih panjang dari satu tarikan nafas. Pada detik Nini Susur terkejut mendengar nama Ki Godo Bisu dan wanita itu menoleh. Pada detik yang hampir bersamaan, Putri Cadar Biru dalam kecepatan gerakan yang sukar dilukiskan telah melancarkan loncatan sekaligus tamparan kilat ke arah guru Pringgading itu. Nini Susur terpekik kesakitan. Tubuhnya terhuyung jatuh dan segera dirubung murid-muridnya. Adam, iblis licik. Bagaimana keadaanmu, Nini? Luka sedikit. Biasa. Luka sedikit memang. Tapi luka dalam akibat pukulan pusaran angin Dewi. Tidak bisa diabaikan, Nini Susur. Sungguh celaka. Jasad licik majikan istana Lembah Cacat itu telah membuat para murid Pringgading tidak menghiraukan pertempuran lagi. Aduh. Berhenti! Penyerbu! Tahan dulu! Ki Ageng Braja, karena bantuan para iblis Lembah Cacat, hari ini Gunung Putri belum berhasil dihancurkan. Tapi ingat, itu bukan berarti bahwa kami akan meninggalkan kaki bukit ini dan membebaskan Gunung Putri dari kehancuran. Apa kau pengemis busuk tertawa? Saudara pendengar, apakah gerakan mundur para penyerbu itu berarti Gunung Putri telah terbebas dari bencana kehancuran? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Sampai jumpa.